Firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai, panas dan dingin, kemarau dan hujan. Segala sesuatu akan berlalu dalam kehidupan kita. Hanya kasih Tuhan yang tetap abadi tinggal dalam hidup kita. Mari bersama dengan kami, selamat beribadah, nantikan Tuhan. Nyatakan Tuhan sebagai Allah dalam kehidupan kita di setiap musim hidup kita. Takkan pernah kau biarkan kami lalui sendirian, sebab Tuhan daripadamu datang pertolongan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan sama Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Pelihara karena kasih-Nya. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes Tuhan, haleluya. Kami nikmati pemeliharaan-Mu hari lepas hari Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
tanpa seizin-Mu Tuhan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, setia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat tangan sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Katakan, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Engkau yang mengecap kebaikan Tuhan, katakan, Dia pelihara, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan yang kami sembah hari ini, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami, yang tak pernah berhenti untuk memberkati hidup kami, sampai generasi di bawah kami pun Tuhan, Engkau tetap Allah bagi hidup kami Tuhan. Oh, Tuhan, kami berseru, Tuhan penolong, Engkau Allah yang hidup, tabib yang ajaib, Engkau penyembuh. Haleluya. Yes, katakan. Dengan sayap-Mu, yes, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Engkau Immanuel dalam hidup kami Tuhan, yang berjanji sekali-kali Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau Bapa yang berjanji sekali-kali Kau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tetap tinggal bersama dengan Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kasih-Mu yang begitu berlimpah kepada kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya kami untuk duduk dia mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri kepada kami walaupun melalui online nih Tuhan. Kau siapkan hati kami sehingga hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu, apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi para pendengar dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Nah, tema kita bulan ini yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah iri hati. Nah, untuk itu mari kita baca Matius 25 ayat 14 sampai 15 dan 28 sampai 29. Saya ulangi ya, Matius 25 ayat 14 sampai 15 dan 28 sampai 19. Tolong Ibu Minu untuk bacakan. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lainnya lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 28 dan 29. Sebab itu
ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Amin, terima kasih Ibu Minu. Nah, ayat yang baru dibaca oleh Ibu Minu ini diambil dari perikop mengenai talenta. Di situ diceritakan seorang tuan yang ingin pergi ke luar negeri dan kemudian dia panggil 3 orang hambanya. Kemudian masing-masing hamba itu diberikan talenta dengan jumlah yang berbeda-beda. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Dan sebelum tuannya itu pergi berangkat ke luar negeri, tuannya berpesan pada mereka agar mereka mengusahakan talenta itu sehingga menghasilkan talenta yang lebih banyak. Nah, setelah tuannya itu pergi, hamba yang menerima 5 talenta ini, dia tekun mengembangkan talentanya sehingga dia bisa berhasil mendapat 5 talenta, sehingga dia mempunyai total 10 talenta. Dan hamba yang kedua yang mendapat 2 talenta, dia juga tekun mengerjakan talentanya sehingga dia mengembangkan talentanya, dia mendapat 2 talenta dan total 4 talenta yang dia miliki. Tapi berbeda dengan kedua hamba itu, hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, dia menggali lubang dan kemudian menaruh talentanya dan menguburkan talenta itu, dan dia tidak melakukan apa-apa dan dia hanya bersantai-santai aja, dan akhirnya talentanya tidak berkembang dan tidak bertambah dan tetap 1. Nah, pada saat tuannya itu kembali, tuannya mempertanyakan hasil kerja mereka, mempertanyakan usaha mereka. Hamba yang pertama mempunyai 10 talenta, hamba yang kedua mempunyai 4 talenta, hamba yang ketiga tetap 1 talenta. Nah, kemudian tuan itu begitu berkenan kepada 2 hamba yang pertama yang bisa mengembangkan talentanya. Dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Tetapi kepada hamba yang ketiga yang punya 1 talenta yang tidak mengembangkan talentanya, tuan itu menjadi sangat murka. Dia katakan, engkau adalah hamba yang jahat dan malas, katanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yang dimana ada ratap dan kertak gigi. Nah, ini menceritakan bahwa kita harus mengembangkan talenta kita sesuai yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya mengaitkan dengan khotbah hari ini yang bertemakan mengenai iri hati. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perlukah kita iri? Nah, itu judulnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering tanpa terasa, tiba-tiba kita merasa tidak suka pada seseorang. Dan bahkan kita menjadi benci pada seseorang. Dan perasaan itu makin menjadi-jadi, makin hari kita makin tambah tidak suka. Makin hari kita makin membenci orang tersebut. Dan anehnya kita lihat orang itu tidak salah kepada kita. Tidak ada hal yang buruk yang dilakukan kepada kita. Dia tidak pernah melukai kita, dia juga tidak berbuat jahat pada kita, dan juga tidak merugikan kita. Tapi kita tidak mengerti kenapa ada perasaan yang tidak enak kita terhadap dia. Nah, kemudian kita telusuri perasaan itu, kita masuk dalam hati kita yang paling dalam, kita telusuri. Kenapa kita ada perasaan tidak suka dan benci pada orang itu? Nah, ternyata kita temukan bahwa orang itu mempunyai satu kelebihan yang kita tidak miliki, yang sehingga membuat kita tidak suka dan benci pada dia. Nah, itulah yang dikatakan iri hati. Nah, jadi iri itu masuk dalam hati kita secara diam-diam tanpa kita sadari. Nah, memang unik ya iri ini. Biasa kita membenci pada orang atau tidak suka pada orang yang jahat pada kita, merugikan kita, berperilaku buruk pada kita. Tapi ini aneh. Justru orang yang berperilaku baik, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang tidak ada masalah, justru kita diam-diam benci kepadanya. Nah, itulah iri hati itu. Nah, dan iri hati ini sangat jahat ya, sangat jahat dalam arti untuk meracuni seseorang. Di mana kita bisa jadi menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Misalnya kalau saya tuh sekolah misalnya, kita sekolah kita mendapat juara 2. Di kelas ada 40 anak. Nah, kita juara 2 berarti kita sudah berhasil mengalahkan 38 orang. Kita lebih baik dari 38 orang. Tapi kita juara 2. Itu juga belum tentu membuat kita bahagia. Belum tentu membuat kita merasa senang. Bisa jadi kita tetap iri dengan yang juara 1. Kita merasa kita pantas dan harus juara 1. Padahal kita sudah mengalahkan 38 orang. Nah, itulah jahatnya sifat iri. Kita tidak pernah puas dan kita tetap
tidak terima kalau ada orang yang lebih dari kita. Nah, kemudian apalagi hal yang juga berbahaya dari iri hati. Misalnya saya membandingkan diri saya dengan seseorang, itu ada 10 poin yang saya bandingkan. Nah, 9 poin ini saya unggul semuanya terhadap dia. Tapi saya kalah dalam 1 poin. Itu cukup udah membuat saya bisa menjadi iri hati. Nah, ini terjadi terhadap Saul, ya kan? Saul dan Daud. Saul begitu luar biasa, dia raja, dia punya kekuasaan dan dia kaya dan luar biasa, pokoknya semua kelebihannya. Daud itu nggak ada apa-apanya dibandingin Saul. Semuanya Daud kalah. Semua yang bisa dibandingkan Daud kalah. Daud cuma menang 1 saat itu, waktu Daud masih muda itu, waktu dia baru jadi dari gembala menjadi ikut Raja Saul, dia hanya menang 1. Pada waktu mereka pulang dari perang, perempuan-perempuan bernyanyi bersaut-sautan, mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Hanya itu aja cukup membuat Saul menjadi begitu marah, membenci Daud, bahkan dia ingin membunuh Daud karena dia sangat iri kepada Daud. Padahal dia sudah unggul dalam segala hal, dia hanya kalah dalam 1 hal. Nah, akhirnya kita lihat rasa iri itu meracuni dirinya, akhirnya dia begitu terpuruk dan akhir hayatnya dia harus mati dengan cara yang tragis. Nah, sebenarnya aneh juga kalau saya berpikir sebenarnya yang harus iri kepada, secara logis aja yang harus iri kepada Daud itu bukan Saul. Saul punya segala kelebihan kok. Yang harus iri kepada Daud itu harusnya Yonatan. Karena Yonatan itu dia boleh dibilang selevel, dia calon putra mahkota, dia kalah bersinar dibandingin Daud dan masa depannya terancam. Tapi Yonatan mempunyai hati yang baik dan bersih. Dia tidak menjadi iri. Nah, itulah jahatnya rasa iri itu. Kita bisa unggul 9, hanya kalah 1. Tetapi dari 1 itu sudah cukup membuat kita iri dan meracuni kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita dan kita menangis dengan orang yang menangis. Nah, ini ada sebenarnya ini suatu hal yang gampang untuk dilakukan oleh setiap orang. Ini perintah yang tidak sulit. Karena apa? Karena perasaan seseorang itu bersifat menular. Kalau kita dekat-dekat dengan orang optimis, kita akan tertular rasa optimis. Kalau kita dekat-dekat dengan orang pesimis, kita akan tertular rasa pesimis. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang bersukacita atau bergembira, kita akan tertular rasa gembira. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang menangis, kita juga bisa ikut bersedih. Sebenarnya ini tidak sulit dan secara alamiah kita bisa lakukan. Tapi tidak untuk orang yang iri hati. Orang iri hati dia akan menangis pada saat orang bersukacita dan dia akan bersukacita pada waktu orang menangis. Kenapa? Karena prinsipnya adalah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, itu. Nah, saya akan menceritakan suatu cerita ya. Ini cerita bukan dari Alkitab dan tidak ada hubungan juga dengan kekristenan sih sebenarnya. Cuma saya suka sekali cerita ini karena cerita ini sangat menggambarkan sifat manusia yang sangat mendasar. Ini diceritakan ada 2 orang yang masing-masing punya toko dan mereka saling benci satu sama lain, saling bersaing satu sama lain, saling iri satu sama lain, dan kebetulan toko mereka berhadap-hadapan satu sama lain. Nah, pada suatu hari ada seorang peri yang datang ke salah satu pemilik toko. Peri itu berkata, "Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Apapun yang engkau minta akan aku kabulkan asal." Oh, bukan asal, tapi kalau aku kabulkan berarti nanti aku akan memberi orang yang di depan itu sainganmu itu 2 kali lipat dari apa yang kamu minta. Nah, si pemilik toko kan, wah dia udah lama bercita-cita pengen jadi orang kaya dan lain sebagainya. Dia dengan gampang mengatakan, saya pengen jadi orang kaya. Benar, dalam hitungan detik, tring, dia langsung jadi orang kaya. Nah, dia lihat ke depan, waduh orang depan 2 kali lebih kaya dari dia. Ah, bodoh amat, dia bilang, saya punya cita-cita katanya. Terus cita-cita kedua dia sampaikan, saya ingin punya toko yang besar, punya toko yang 10.000 meter persegi dan lantai 5 katanya. Dalam hitungan detik, tring, terjadi. Dia lihat ke depan tokonya 20.000 dan 10 lantai. Nah, kemudian dia mau sampaikan lagi yang ketiga permintaannya. Begitu dia mau berkata yang ketiga, begitu kata-kata mau keluar dari mulutnya, dia rem kata-katanya. Dia tidak jadi menyampaikan. Kemudian dia bilang ke peri itu, saya minta waktu untuk menyampaikan permintaan ketiga besok. Boleh nggak katanya?
Oh, kata peri itu boleh. Nah, dia dikasih waktu untuk berpikir 1 hari. Besok perinya akan datang. Nah, malam itu dia berpikir keras, dia bergumul, dia mempertimbangkan segala hal dan lain sebagainya sampai dia nggak bisa tidur. Nah, keesokan harinya sampai waktunya peri itu datang. Ditanya, apa permintaanmu yang ketiga? Kemudian dengan begitu lancar dia katakan, butakan mata saya 1 katanya. Nah, berarti yang di depan matanya buta 2. Nah, inilah sifat iri itu. Itu sangat merusak. Kita bahkan rela kita untuk terpuruk, kita rela kita untuk sakit, kita rela untuk menderita asal orang lain lebih sakit, lebih terpuruk, lebih menderita dari kita. Nah, itulah iri adalah racun bagi kehidupan kita. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda satu sama lain. Bahkan 2 orang anak kembar itu berbeda. Serupa tapi tidak sama. Kelihatannya serupa tapi tidak sama. Nah, bahkan konon dikatakan sidik jari manusia ini sejak zaman Adam sampai sekarang tidak ada satupun yang sama. Nah, luar biasa ciptaan Tuhan, begitu bervariasi, begitu beragam, begitu ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Nah, semua manusia berbeda sehingga talenta yang kita miliki juga berbeda. Nah, apa sih talenta itu? Talenta itu ada satu kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita memiliki kemampuan, sumber daya, waktu, dan kesempatan yang berbeda yang Tuhan yang berikan kepada kita. Nah, kalau kita katakan talenta kita berbeda, artinya apa? Artinya ada hal-hal yang kita ingini, talenta yang kita ingini, yang kita tidak miliki, orang lain miliki. Atau ada talenta yang kita miliki, orang lain miliki, ternyata talenta orang lain yang sama dengan kita itu kualitasnya jauh lebih baik dari kita. Nah, dalam konteks seperti ini, perlukah kita menjadi iri? Nah, kita kembali lagi pada perumpamaan talenta tadi. Dikatakan talenta yang diberikan itu berbeda-beda. Waktu Tuhan itu mau pergi ke luar negeri, dia panggil 3 hambanya. Nah, kemudian dia beri talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan itu semua atas keputusan tuannya, atas pertimbangan tuannya. Jadi si hamba nggak bisa minta, saya pengen 10, saya pengen 20, saya pengen 30, nggak bisa. Tuhan yang menentukan. Jadi itu artinya kedaulatan dari Tuhan yang memberi talenta kepada kita secara berbeda-beda. Tuhan tahu tentang kita. Itulah keadilan Tuhan yang tidak bisa kita pahami. Sehingga kita tidak bisa protes, kita tidak bisa marah, kita tidak bisa komplain, dan kita juga tidak boleh iri untuk hal itu. Nah, kita semua pengen pasti hebat ya kan pada waktu kita dilahirkan, tapi nyata kita dilahirkan berbeda-beda kondisinya. Ada yang lahir dengan IQ yang tinggi, ada yang lahir dengan IQ yang pas-pasan, ada yang lahir dengan wajah yang ganteng dan cantik, ada yang wajahnya pas-pasan, ada yang lahir dari keluarga yang begitu kaya raya, ada yang lahir dari keluarga yang sederhana. Nah, kita semua pasti maunya, Tuhan kenapa kayak gitu? Saya maunya berwajah ganteng, saya pengen ber-IQ tinggi, saya pengen dari keluarga yang kaya raya. Tapi Tuhan punya penetapan yang berbeda dari yang kita ingini. Nah, itulah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Itulah keadilan Tuhan yang kita tidak mengerti. Karena itu kita harus terima semua itu, tidak perlu kita menjadi iri. Nah, kemudian di perumpamaan talenta tadi juga dikatakan, hamba yang pertama yang menghasilkan 5 talenta sehingga punya 10 talenta, talentanya ditambahkan oleh tuannya. Nah, ini juga terjadi. Jadi kalau kita lihat ada seseorang yang punya talenta dan makin lama makin hebat, talentanya bertambah terus segala macam, kita tidak perlu jadi iri. Itu justru buat kita untuk berintrospeksi. Karena dikatakan dia ditambahkan talentanya karena dia sudah mengusahakan talentanya dengan maksimal. Sehingga dia menghasilkan talenta dan ditambahkan. Nah, kemudian dia juga sudah setia dalam perkara kecil sehingga dia diberi perkara yang besar. Jadi tidak ada tempat bagi iri. Kalau kita melihat gitu, justru itu harus memacu kita, mencambuk kita agar kita menjadi giat mengerjakan talenta kita, mengusahakan talenta kita sehingga kita menghasilkan talenta lebih banyak dan semua ditambahkan kepada kita. Dan kita harus dapat dipercaya untuk hal kecil sehingga kita dipercaya hal yang lebih besar. Jadi tidak ada tempat bagi iri. Perbedaan talenta pada waktu kita lahir itu kedaulatan Tuhan.
Itu kebijakan Tuhan yang tidak bisa kita gangguan. Kalau ada orang yang ditambahkan talentanya sehingga talentanya makin lama makin hebat, itu karena memang dia setia dalam perkara kecil. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita sibuk untuk dengan perasaan kita yang baper mungkin sehingga membuat kita iri, tapi kita kembangkan talenta kita, lakukan yang dapat kita lakukan, dan kita bersyukur pada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, kemudian kenapa sih seseorang itu bisa menjadi iri? Karena seorang jadi iri itu karena dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain secara negatif. Jadi pada saat misalnya dia lebih hebat dari orang lain, dia akan menjadi sombong. Dan mungkin dia akan menganggap remeh orang lain. Tapi kalau dia kalah dari orang lain, dia akan menjadi minder. Dan akutnya, dia bisa menjadi iri. Nah, inilah yang jadi persoalan. Kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain secara negatif. Nah, manusia ini aneh ya sebenarnya. Manusia aneh. Kita pada dasarnya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang. Kita nggak akan suka. Jangankan kita, anak kecil tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau anak kecil kita bandingkan dengan kakaknya, adiknya, saudaranya, dia tidak suka. Dia dibandingkan dengan teman-temannya, dia tidak suka. Bahkan psikolog berkata bahwa kita tidak boleh membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Karena itu tidak baik untuk perkembangan jiwanya. Nah, jadi itulah. Pada dasarnya manusia tidak suka kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi itulah uniknya manusia. Kita tidak suka dibanding-bandingkan, tapi diam-diam dalam hati kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kalau kita membandingkan secara negatif, itu yang terjadi. Kita lebih baik, kita menjadi sombong. Kita lebih kurang baik, kalah baik, kita akan menjadi minder, bahkan iri. Saya bukan mengatakan kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi secara positif. Pada saat kita melihat kita lebih baik dari orang lain, kita bersyukur pada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Dan kita menolong orang itu supaya dia tidak menjadi minder, tidak merasa rendah diri. Kalau kita ternyata kalah dari orang lain, kita jadikan orang itu sebagai inspirasi. Kita belajar dari dia sehingga suatu hari kita bisa sama seperti dia, bisa sama hebatnya seperti dia. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, jadi ya kita jangan terlalu berfokus-fokus juga untuk membanding-bandingkan diri, sibuk dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang harus juga kita lakukan dan perlu kita lakukan, kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Apa maksudnya membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri? Maksudnya diri kita hari ini harus lebih baik daripada diri kita kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun-tahun yang lalu. Jadi kita lihat apakah diri kita hari ini lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi diri kita hari ini harus lebih baik dari diri kita kemarin. Diri kita besok harus lebih baik dari diri kita hari ini. Ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita bandingkan. Jadi kita lihat talenta kita, karakter kita, iman kita, itu yang harus kita kembangkan terus. Karakter, talenta, iman kita harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan karakter, iman, dan talenta kita besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, jadi itu, kita jangan menjadi iri, tapi justru kita harus belajar untuk berfokus pada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin yang Tuhan berikan kepada kita itu talenta kita nggak banyak, kecil, tidak seberapa. Tapi kalau kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan itu kepada kita. Karena itu kita harus kembangkan talenta kita, karakter kita, iman kita, sehingga makin bertumbuh. Dan Tuhan akan tambahkan semua itu pada kita. Jadi itu, daripada kita sibuk bandingkan diri dengan orang lain secara negatif, terus kita menjadi iri, terus kita kusut dengan diri kita, menjadi racun. Lebih baik kita fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita kembangkan, sehingga Tuhan berikan kepada kita penambahan-penambahan. Nah, kemudian seseorang bisa menjadi iri karena tidak ada kasih dalam dirinya. Jadi misalnya saya iri pada seseorang karena saya tidak mengasihi orang itu. Kalau saya mengasihi orang itu, pasti saya tidak akan iri pada orang itu. Nah, kita lihat iri itu bisa ada di mana saja, ya kan? Kita bisa iri dengan tetangga kita bisa iri dengan teman-teman kita bisa iri dengan rekan-rekan kerja kita bisa iri dengan teman-teman gereja kita.
kita juga bahkan bisa iri dengan saudara kandung kita. Nah, jadi iri bisa terjadi di mana saja. Tapi ada satu hal yang unik. Hampir tidak pernah, atau saya tidak pernah dengar ya, orang tua iri kepada anak, anak iri kepada orang tua. Hampir tidak pernah saya dengar. Justru seorang bapak itu dia ingin anaknya lebih hebat dari dia. Dia akan melakukan segala daya upaya agar anaknya lebih hebat. Kalau ternyata anaknya kalah dibandingkan dia justru kecewa. Jadi seorang bapak tidak akan iri pada anaknya, seorang anak tidak akan iri pada bapaknya. Demikian juga ibu dan anak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kasih di situ. Karena dia begitu mengasihi sehingga tidak ada rasa iri. Itu justru dia mendorong agar orang itu menjadi hebat dan baik. Nah, jadi itulah. Seorang bisa menjadi iri karena ketiadaan kasih dalam dirinya. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa kita benar-benar mempunyai kasih ya kan kepada Tuhan dan kepada saudara seiman kita, kepada rekan-rekan sepelayanan kita. Aneh kalau kita bisa menjadi iri dalam melayani. Karena kalau itu kita punya kasih, kita tahu bahwa pelayanan itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan ya kita senang-senang aja gitu loh. Terus kalau ada rekan pelayanan kita yang begitu hebat dipakai Tuhan, ya bagus, puji Tuhan ya kan. Ya udah, dia lebih baik dari saya, nggak masalah, itu toh buat Tuhan. Karena saya juga mengasihi dia dan saya mau dia maju dan berhasil. Jadi itulah rasa iri itu ada ketiadaan kasih kita kepada orang. Karena itu kita harus memiliki kasih itu. Tuhan mengajarkan kita agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Dan mengasihi sama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita bisa melakukan itu, ya mungkin iri hati tidak akan ada bercokol dalam diri kita. Dan iri hati itu adalah satu racun bagi diri kita. Dia akan merusak kita, menghancurkan kita. Iri pasti menghancurkan kita dan merusak kita. Iri bisa merusak orang lain dan menghancurkan orang lain. Tapi belum tentu. Belum tentu orang yang kita iriin itu dia akan hancur dan rusak. Tapi iri jelas menghancurkan dan merusak diri kita. Karena itu jangan menyimpan rasa iri itu. Hiduplah benar dengan hati yang bersih, hati yang tulus, memiliki kasih. Sehingga hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian dimanapun kita berada kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita dan kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas apa yang Kau sampaikan pada kami pada hari ini. Biarlah ini menjadi bahan introspeksi bagi kami semua termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menerima bahwa Engkau memberi kami talenta yang berbeda-beda. Dan itu adalah kedaulatan-Mu Tuhan yang dimana harus kami syukuri. Dan kami juga seharusnya mengerjakan talenta kami dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami didapati Tuhan setia dalam perkara kecil. Sehingga kami diberi perkara yang lebih besar dan talenta-talenta akan ditambahkan kepada kami. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kami mempunyai hati yang benar-benar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia. Sehingga tidak ada rasa iri itu dalam diri kami. Sehingga hidup kami menjadi bersih, menjadi tenang. Dan sehingga kami bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih produktif dalam kehidupan kami. Dan menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Dan memuliakan Engkau saja dalam kehidupan kami. Demikian kami sampaikan doa ini Tuhan, Kau saja yang menolong jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati jemaat di tempat ini dengan berkat berlimpah-limpah. Apapun yang menjadi persoalan kami, Kau saja yang tolong, Kau saja yang tahu Tuhan. Kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita sudah menikmati berkat Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan bersama Ibu Esther, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Mario Chandra. Perlukah kita iri hati? Tidak perlu. Karena Tuhan sudah memberikan talenta kepada setiap kita masing-masing menurut kesanggupan kita. Tuhan memberkati. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Hari Rabu, setiap hari Rabu kita akan mengadakan Zoom doa bersama yang linknya akan dibagikan melalui WhatsApp grup Warta GPPI Sejahtera Bandung. Juga mengingatkan kembali untuk minggu depan kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Saya harapkan untuk semua kita untuk mempersiapkan hati kita menghadapi perjamuan kudus ini. Demikian juga seperti biasa akhir bulan kita akan mengucapkan selamat berulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Sebelum Bapak Gembala memberikan doa berkat, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk menikmati berkat-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Mario. Tuhan, pakai hamba-Mu ini makin hari makin indah di hadapan-Mu, baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dia makin hari makin indah di hadapan Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Suherman Diharja. Tuhan, berikan hikmat yang lebih padanya ya Bapa, untuk memimpin kami jemaat-jemaatnya, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapa, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pengenalan yang lebih lagi akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan yang lebih padanya Tuhan. Kau memberkati keluarganya. Engkau memberkati keluarga besarnya ya Bapa. Engkau memberkati setiap pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat akan Pendeta Paulus Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami ya Bapa. Mungkin dia sedang ada kegiatan, tetapi Tuhan, kami yakin dimanapun dia berada Tuhan, Engkau menyertainya. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati juga Tuhan setiap majelis, pengerja, staf gembala ya Bapa di gereja kami ya Bapa. Engkau memberkati dengan limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Bapak Lifain Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan. Makin hari dia boleh dikuatkan Tuhan, sehingga ginjalnya juga boleh kembali seperti semula. Kami juga teringat akan Ibu Yuli, istri dari Bapak Martin Tuhan. Engkau yang memberikan hati yang sukacita padanya Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Engkau memberkati setiap pengobatan yang dia lakukan Tuhan, melalui kemoterapi juga ya Bapa. Engkau memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat akan Bapak Afong Tuhan, pasca operasi kakinya Tuhan. Engkau pulihkan lebih lagi ya Bapak Afong ini Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu atas dia dan keluarganya ya Bapa. Bapak, kami juga teringat anak-anak kami, Ekel putra dari Ibu Koni, juga Niko di Purwakarta putra dari Bapak Dr. Hari.
Melalui mereka Tuhan kami boleh melihat Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu yang Kau berikan pada anak-anak kami. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan terpancar ya Bapa. Kami boleh melihat kasih-Mu lebih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, mungkin mereka sedang dalam keadaan lemah tubuh, Kau jamah, sembuhkan, pulihkan ya Bapa. Demikian juga mereka yang sedang kesusahan, Engkau yang memberikan penghiburan ya Bapa, kekuatan yang menolong mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi juga Tuhan, Engkau yang menopang, Engkau yang menguatkan ya Bapa. Engkau yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga teringat Tuhan akan anak-anak sekolah minggu GPPI Sejahtera. Mari Tuhan, tambah-tambahkan kerinduan mereka untuk pengenalan Engkau lebih dalam lagi. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu yang membimbing mereka. Kau berikan hikmat pada setiap mereka Tuhan untuk membawa anak-anak sekolah minggu GPPI Sejahtera untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Demikian juga kami berdoa untuk remaja, muda-mudi GPPI Sejahtera Tuhan. Mari Tuhan taruhkan roh yang takut akan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Engkau sendiri Tuhan yang menjaga pergaulan mereka Tuhan. Engkau yang memberi hikmat pada mereka untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPPI Sejahtera Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mencukupi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari-hari kami selanjutnya kami letakkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kehendak-Mu yang jadi atas kami semua ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Bapa Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat untuk memimpin bangsa ini, memimpin para menteri dan jajarannya ya Bapa, dari yang tertinggi sampai tingkat RT ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memilih pemimpin bangsa kami Tuhan untuk memimpin kami masuk dalam kesejahteraan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hal yang boleh terjadi dalam bangsa ini Tuhan, itu semua kehendak-Mu. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada para tenaga medis Tuhan yang berada di garda depan di masa pandemi ini. Engkau memberkati juga keluarganya, menguatkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan melalui masa pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.